Baik, oke. Pada kesempatan ini, ibu-ibu, bapak, warga Cinta Ratu yang sangat saya hormati, saya akan memberikan satu penjelasan secara general description, sebagai universal, dan juga nanti secara khusus tentang tugas-tugas saya membantu pemerintah Republik Indonesia dalam konteks mengembalikan tanah-tanah yang sudah dirampas oleh para mafia tanah. Semua ini saya lakukan karena tegak lurus bela Presiden Jokowi. Pada waktu Bapak Jokowi perintahkan tanah-tanah masyarakat yang dirampas oleh BUMN dan swasta harus dikembalikan kepada masyarakat, dan siapapun juga dia yang terlibat mafia tanah harus ditangkap. Maka saat itu saya keliling satu Indonesia ini. 3-4 tahun lalu saya keliling Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan beberapa pulau besar di Republik ini. Bulan 4 tahun yang lalu ada dibentuk Forum Korban Mafia Tanah Indonesia yang diketuai oleh Bapak Budiarjo. Saya kebetulan diangkat sebagai Ketua Dewan Penasihat FKMTI. Dan sudah banyak sekali data tanah yang valid ada di kantor di Jalan Sea nomor 6. Kami sudah mendata semua tanah-tanah yang dirampas. Dan saya keliling 3 tahun dalam konteks mensosialisasi, mengedukasi, mengadvokasi masyarakat agar supaya inilah momentum yang tepat untuk rakyat bertindak bersama pemerintah yang bersih di bawah kepemimpinan Jokowi untuk mengembalikan hak-hak rakyat, untuk mengembalikan kedaulatan rakyat atas tanah yang telah hilang itu. Kemarin bicara 20 hari saya di Muara Enim. Saya 20 hari keliling hutan Muara Enim bersama warga di Muara Enim, hampir 1000 orang lebih, yang tanahnya ribuan hektar tadinya ditengarai dirampas oleh BUMN namanya PT Bukit Asam dan anak perusahaan PT Bumi Sawindo Permai. Ya, tetapi saya datang ternyata benar, bukan salah di direkturnya, bukan salah di manajemen di sana, tetapi itu model lama, yakni bahwa orang-orang hampir sama dengan tanah yang ada di Pertamina sini. Mereka menganggap ada HGU, ada HGB, maka itu sudah sah, legal. Tidak peduli bahwa ada tanah orang di dalam itu sertifikat hak guna usaha atau hak guna bangunan itu. Ini cara berpikir yang keliru. Presiden perintahkan, jika tanah-tanah itu belum dibebaskan, maka HGU itu bisa dicabut. Maka HGB itu bisa dicabut karena melanggar hukum. Dan 20 hari saya di sana, saya bisa ketemu dengan Pak Direktur Utama PT Bukit Asam, Pak Suryo Eko. Beliau datang dari Jakarta bertemu saya dan ada pertemuan, ada videonya. Saat ini proses ganti rugi atau proses pembebasan kembali tanah-tanah masyarakat sementara dilakukan. Oleh karena itu data penting. Saya sudah sampaikan kepada Pak Insinyur Suyono ini, data harus valid, harus reliable, dapat dipercaya, supaya nanti tanah-tanah masyarakat yang telah melalui pipeline pipa ini selama 1977, artinya sudah 44 tahun belum ada perhatian dari negara ini. Inilah saatnya untuk Pertamina harus peduli dengan model-model perampasan tanah seperti ini. Saya tidak katakan bahwa Pertamina salah, tidak. Tetapi mungkin Pertamina belum tahu bahwa secara hukum itu tidak boleh. Presiden sudah perintahkan, kasih dia ganti untung. Bukan ganti rugi, ganti untung. Apa artinya? Artinya bahwa Presiden kita ini sangat peduli dengan kedaulatan rakyat atas tanah. Hadirin yang saya hormati, saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.
Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Oleh karena, apa artinya kedaulatan rakyat atas tanah? Rakyat sudah hampir tidak berdaulat atas tanahnya. Hampir habis tanah di Republik Indonesia ini. 13% oleh asing, 80% oleh korporasi, 7% saja tanah rakyat. Dan insya Allah saya dan teman-teman akan berusaha supaya tanah-tanah masyarakat ini bisa dikembalikan sehingga persentasenya naik, dan sebagai suatu eksistensi negara kita punya tanah. A nation state of Indonesia. This is the nation state, my friend. Not a small state or great state, nation state. Bangsa-bangsa yang menyatu jadi satu negara. Itulah Indonesia. Sehingga momentum tanah ini sesuai dengan Undang-Undang Agraria nomor berapa Bapak Suwono? Nomor 5, Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi kita harus berdasarkan hukum. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini direct start. You know the nation state of Indonesia is direct start. Jadi hukum harus dikedepankan. Tidak boleh hukum itu ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau menyangkut rakyat, hukum itu tegas. Rakyat dieksploitasi, rakyat diinjak-injak. Tapi kalau menyangkut beberapa orang besar, hukum itu tidak berlaku. Tidak boleh begitu. Law enforcement itu harus jelas kepada semua. Tidak boleh. Ada istilah bahasa Latin. This is Latin language. Lex nulla, lex nulla. A bad laws is no laws enough. Hukum yang buruk itu tidak ada hukum. Dan saya mau Indonesia jangan mengadopsi hukum yang buruk. Harus gunakan hukum itu sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara, masyarakat. Siapa yang bersalah silakan. Kalau data warga di Kecamatan Cinta Ratu ini tidak benar, Pertamina tidak usah bayar. Tidak usah bayar kalau mereka bohong. Tapi kalau mereka bisa buktikan bahwa alas hak dia, rumah dia, you sudah tanam pipa, you mau tangkap dia dan lain-lain, you harus bayar segera dan tidak dia. Beberapa BUMN sudah mulai saya berurusan dengan mereka dalam konteks perampasan tanah. Dan saya akan bergerak terus sampai Pak Jokowi berakhir tahun 2024 meninggalkan satu legacy, satu warisan yang baik buat anak cucu bangsa Indonesia, sehingga kita mengenang bahwa hidup Bapak Jokowi adalah Bapak rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.